Rekam dulu. Antum mau buka dulu apa langsung? Buka dulu, Ustaz. Oh enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, perkenalkan nama saya Taufan Aditya, selaku host dan perwakilan panitia di kajian pagi hari ini. Baik, langsung saja mari kita buka kajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah peserta kajian Majelis Ta'lim At-Thahirah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Azhar Khalid bin Saif, LCMA, Hafizullah Ta'ala. Sebelum dimulainya kajian, izinkan saya selaku perwakilan panitia membacakan beberapa hal tata tertib yang harus diperhatikan selama kajian. Para jamaah diminta untuk menonaktifkan audio video saat kajian berlangsung, jadi hanya audio dan video Ustadz saja yang menyala. Ditunjukkan agar kita bisa lebih fokus menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz. Para jamaah juga diminta untuk mempersiapkan alat tulis untuk mencatat materi sebagai bentuk ikhtiar kita dalam mencari ilmu. Kemudian untuk sesi tanya jawab nanti, diharapkan pertanyaan sesuai dengan tema yang sedang berlangsung. Para jamaah bisa menggunakan fitur kolom chat untuk menulis pertanyaan, baik itu secara private atau umum yang nanti insya Allah akan dibacakan oleh saya. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan guru kita, Ustadz Azhar Khalid bin Saif. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan pagi ini tema yang akan disampaikan adalah hikmah di balik musibah. Tema yang sangat menarik. Setiap dari kita pasti pernah merasakan yang namanya ujian dan cobaan. Yang semua itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup itu ada masanya yang akan mengalami berbagai kesusahan. Setiap manusia akan dihadapkan pada ujian-ujian hidup yang sulit untuk menolaknya, dan itu adalah salah satu ketetapan dan hukum Allah yang bersifat pasti dan tetap berlaku kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun pada manusia berada. Setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya ujian, cobaan, hingga musibah, yang semua itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa hikmah di balik musibah yang diberikan oleh Allah? Ustadz, sepertinya para peserta sudah tidak sabar untuk menyimak dan mendengar materi yang akan disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi surati An-Nisa, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa qala Allah ta'ala aidan fi surati Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'd, wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala,
Majelis Ta'lim At-Tahirah yang selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, di hari Selasa, pekan yang keempat, kita kembali bersua dan berjumpa untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa'ala. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah biiznillah, kita akan membahas hikmah di balik musibah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalau kita merenungi sunnatullah, tentu akan mengetahui bahwa cobaan, musibah merupakan salah satu sunnatullah atau ketetapan Allah Jalla wa'ala atau sesuatu takdirnya Allah Jalla wa'ala yang bersifat kauniyah qadariyah. Kadarnya Allah, takdirnya Allah terhadap alam semesta. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 155 sampai ayat 157, Allah Jalla wa'ala menjelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami, Allah Jalla wa'ala, sungguh akan memberikan cobaan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita ada anggapan, kalau kita sudah beriman kepada Allah, kalau kita sudah menyatakan Islam untuk Allah, jika kita sudah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, bukan berarti kita tersebut tidak ada cobaan. Bukan berarti tidak ada musibah. Dan ingat, cobaan dan musibah yang ada tidak lain adalah sebagai wujud untuk menunjukkan kuatnya keimanan dia dan tingginya keislaman dia. Kata Allah Jalla wa'ala, dan kami Allah Jalla wa'ala pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar. Maksudnya takut ada kelaparan. Kemudian wa naqsim minal amwal, juga diuji dan dicoba oleh Allah Jalla wa'ala dengan kekurangan harta. Bahkan ada orang yang kita cintai, entah orang tua kita, entah suami, entah istri, entah anak, entah om atau tante, yang jelas orang yang kita cintai diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wassamarat, bisa jadi cobaannya tersebut dengan gagal panen, ya, kekurangan buah-buahan. Tapi semua itu yakinlah adalah cobaan Allah Jalla wa'ala, yang dimana ketika kita sanggup untuk bersabar, menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh, maka kita tersebut menjadi orang yang berbahagia. Makanya Allah di penghujung daripada ayat 155 dari surah Al-Baqarah, Allah menyatakan wabashshir sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sanggup bersabar, sanggup menerima keputusan Allah dan ketetapan Allah Jalla wa'ala. Siapa mereka yang sabar tersebut? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, dia tersebut sanggup untuk berucap, sesungguhnya semua ini adalah milik Allah Jalla wa'ala, dan pasti akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita ini milik Allah. Harta benda yang kita miliki milik Allah. Semua yang ada pada kita, suami, istri, anak-anak, ya, termasuk juga kita katakan, ya,
harta benda kita. Itu semua adalah milik Allah Jalla wa'ala. Kitanya sendiri adalah milik Allah Jalla wa'ala. Dan namanya milik Allah Jalla wa'ala pasti akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu pasti. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita tersebut menunggu waktu saja kapan Allah Jalla wa'ala akan mencabut nyawa kita. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, apapun musibahnya, apapun cobaannya, kita bersabar dengan cara untuk menetapkan ketetapan Allah Jalla wa'ala. Salah satu bagian daripada rukun iman yang terakhir, yang keenam, adalah mengimani tentang takdirnya Allah Jalla wa'ala. Baik yang baik ataupun yang buruk. Sanggup menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala dengan menunjukkan kesabaran dia, maka apa? Jaminannya pada ayat 157-nya Allah menyatakan, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang sanggup bersabar akan mendapatkan salawat dari Allah Jalla wa'ala. Salawat kalau disandarkan kepada Allah Jalla Jalaluh, maksudnya adalah kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Jalla Jalaluh. Bisa jadi dengan sabarnya kita menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Bisa jadi Allah Jalla Jalaluh memberikan rahmat kepada kita. Mandi, oh pintar. Atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang jelas pastinya ketika kita tersebut sanggup untuk bersabar dan menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, termasuk musibah yang kita alami, maka dipastikan kita tersebut mendapatkan petunjuk Allah Jalla Jalaluh. Bapak Ibu, jangan menyangka, jangan mengira, jangan ada anggapan bahwasannya kalau kita tersebut beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, kita tersebut tidak ada cobaan, tidak ada ujian. Pasti akan diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Untuk menunjukkan kualitas keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan paling besarnya musibah ya adalah para anbiya, para nabi. Para nabi paling beratnya dan paling besarnya cobaan. Sahabat yang mulia Mus'ab bin Sa'id, ini seorang tabi'in, ya, dia mendengar dari ayahnya yang bernama Sa'id, yang dimana ayahnya tersebut pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayun nasi asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Paling berat cobaannya? Qala Rasulullah SAW, al-anbiya'u. Yang pertama, yang paling berat cobaan dan ujiannya adalah para nabi, para rasul. Subhanallah. Para nabi, ya, kurang apa imannya kepada Allah Jalla wa'ala? Kurang apa ketauhidannya kepada Allah Jalla wa'ala? Apakah tetap diuji para nabi? Tetap diuji. Tetap dicoba. Dan paling beratnya musibah, cobaan, dialami oleh para anbiya dan para nabi. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Summal amsalu fal amsal. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Ya, para ulama, para alim, asatid, dan seterusnya. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu pastinya dicoba, diuji sesuai dengan kadar keagamaannya, sesuai dengan kondisi agamanya, keimanannya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Apabila agamanya itu begitu kuat, begitu kokoh, imannya begitu tinggi, maka semakin berat juga cobaannya dan ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun
ubtuliya ala hasbi dinihi. Tapi jika sekiranya agamanya lemah, imannya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya, kualitas keimanannya, kualitas keislamannya. Tolong dong. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Karena fungsi dari musibah, fungsi dari ujian, manfaat daripada musibah adalah menghapuskan dosa-dosa. Dan syukurnya kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Suhaib radhiyallahu an, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Seluruh perkaranya orang yang beriman, seluruh urusannya orang mukmin, semuanya baik, semuanya bagus. Ya salam, Allahu Akbar. Dan itu khusus orang yang beriman saja. Non-muslim kafir tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang beriman. Apa itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, in asabat husarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, maka dia tersebut bersyukur. Dan syukurnya dia kepada Allah Jalla wa'ala dikarenakan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, maka sama dengannya adalah hasanat dan pahala. Tapi namanya hidup, terkadang mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak enak ya untuk diri ini. Wa in asabat hudarra'u, jika sekiranya orang mukmin itu mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan buat dia, sabara, maka dia bersabar, menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Dengan dia bersabarnya menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, fakana khairan lahu, maka baik buat dia. Karena sama dengannya adalah hasanat dan pahala dan penghapus dosa-dosa. Subhanallah. Disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa idza azumat al-mihnatu kana dzalika lil mu'mini as-salihi sababan li'uluwi darajati wa 'azimi al-ajri. Cobaan yang semakin berat akan senantiasa menimpa seorang mukmin yang saleh. Tujuan daripada cobaan tersebut adalah untuk meninggikan derajatnya dan agar ia semakin banyak mendapatkan ganjaran pahala, semakin besar hasanat yang dia dapatkan. Jadi cobaan yang kita dapatkan tidak lain untuk menguji keimanan kita, untuk meningkatkan derajat kita, untuk menambah pahala kita, dan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, beliau melanjutkan, wallahu ta'ala qad ja'ala akmalal mu'minina imanan a'zamuhum bala'an. Allah akan memberikan cobaan terberat bagi setiap orang mukmin yang sempurna imannya. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah rahmatan wasi'ah juga mengatakan, jika seorang mukmin diberikan cobaan atau musibah, maka itu sesuai dengan ketaatannya kepada Allah Jalla wa'ala, sesuai dengan keikhlasannya kepada Allah Jalla wa'ala, dan sesuai dengan keimanan yang ada dalam lubuk hati dia yang paling dalam. Al-Imam Al-Munawi meneruskan, barang siapa yang menyangka bahwa apabila seorang hamba ditimpa ujian yang berat,
itu adalah sesuatu kehinaan, maka sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta. Kita tahu bahwasannya sekarang terjadi berbagai macam bencana, tanah longsor, kebanjiran, kemudian gunung meletus, dan lain sebagainya. Ada sebagian orang menganggap bahwasannya itu adalah satu kehinaan. Padahal tidak seperti itu. Kita sebagai orang yang beriman, apapun yang terjadi dengan kita, termasuk musibah yang kita alami, itu tidak lain adalah kemuliaan buat kita. Karena kalau kita sabar dan menerima ketetapan apa yang Allah Jalla Jalaluhu tetapkan, maka kita mendapatkan pahala, terhapuskan dosa, dan diangkat derajat kita. Makanya kata Al-Imam Al-Munawi, barang siapa yang menyangka bahwa seseorang hamba ditimpa ujian yang berat, itu adalah satu kehinaan, maka sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta. Betapa banyaknya orang yang saleh, ulama besar, bahkan para anbiya, bahkan para nabi, bahkan para rasul yang mendapatkan berbagai macam ujian, cobaan, musibah. Tidakkah kita melihat, mengenal, ya, mendengar cerita kisahnya disembelihnya Nabi Allah Yahya bin Zakaria, ya, kemudian terbunuhnya 3 khulafaur rasyidin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian juga Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Nabi Yahya bin Zakaria itu dibunuh oleh orang-orang kafir dan musyrik. Ya, dibunuh oleh mereka. Kemudian kita tahu khalifah yang kedua, ketiga dan keempat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib juga terbunuh. Ya. Kemudian terbunuhnya juga Ibnu Zubair, Ibnu Jabir, dan lainnya. Begitu juga tidakkah kita perhatikan kisahnya Imam Abu Hanifah yang dipenjara sehingga beliau mati di dalam buih. Ya. Mati, meninggal ya di dalam buih. Imam Malik, subhanallah, luar biasa cobaannya. Dicambuk, dihukum dengan cambukan. Sampai-sampai terlihat aurat beliau. Sampai-sampai apa? Terlihat auratnya beliau. Subhanallah. Selain dicambuk, tangannya ditarik sehingga lepas ya pakaian yang ada di bahunya. Begitu juga tentang kisah Imam Ahmad yang disiksa dengan siksa yang berat hingga pingsan dan kulitnya disayat dalam keadaan hidup, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Ini cobaan yang luar biasa. Subhanallah, dan semakin kuat iman seseorang, semakin berat cobaannya. Namun semakin dia berat cobaannya dan dia bersabar, Allah Jalla wa'ala semakin cinta kepada dia. Semakin kuat iman, semakin berat cobaan. Namun, ya, dengan beratnya cobaan tadi, dia bersabar, maka Allah Jalla wa'ala semakin cinta kepadanya. Kita lihat dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya balasan terbesar dari ujian yang berat, pahala yang besar yang didapatkan dikarenakan musibah, cobaan yang berat yang dia dapatkan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala jika menyukai dan mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya dengan satu ujian. Allah Jalla wa Ala akan mencobanya dengan cobaan, memberikan musibah. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan cobaan yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, dia sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala, maka Allah pun ridha dengannya, Allah pun senang dengannya, Allah pun suka dengannya. Tapi sebaliknya, wa man sakhita falahu as-sukhut atau as-sakhat. Tapi barang siapa yang tidak sabar
benci dengan cobaan yang dia alami, murka dengan ujian yang dia dapatkan, maka baginya kemurkaan Allah Jalla Jalaluhu. Di samping itu, cobaan adalah salah satu tanda kecintaan Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Ini membuktikan bahwasanya jika Allah Jalla wa'ala mencintai satu kaum, mencintai seseorang, pasti diuji oleh Allah. Pasti dicoba oleh Allah. Pasti diberikan musibah oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, ini kita katakan berkaitan tentang masalah hikmah dibalik daripada cobaan-cobaan tersebut. Nah, kalau kita melihat berkaitan tentang hikmah yang kita dapatkan dari cobaan-cobaan yang ada. Subhanallah. Yang pertama yang harus kita pahami, faktor utama penyebab musibah yang menimpa manusia, apapun musibahnya, ya, termasuk terjadinya bencana-bencana di muka bumi ini, itu tidak lain dikarenakan dosa dan kemaksiatan manusia. Ini merupakan perkara yang pasti dalam syariat yang suci ini. Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kalian dapatkan, itu semuanya dari Allah Jalla wa'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tetapi apa saja bencana yang menimpa kalian, musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu dikenakan kesalahan dari diri kalian sendiri. Al-Imam Qatadah rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan, ya, bahwasanya adanya bencana-bencana itu tidak lain sebagai sanksi dan hukuman bagi manusia disebabkan karena dosa mereka. Dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 30, Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apabila musibah menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan ayat ini, musibah-musibah apa saja yang menimpa kalian, wahai manusia, wahai anak keturunan Adam, itu hanyalah karena keburukan-keburukan, dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Dan Allah Jalla wa'ala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kalian lakukan tersebut. Sehingga Allah Jalla wa'ala tidak membalas kesalahan tersebut dan tidak membalas dosa kalian tersebut. Bahkan Allah Jalla wa'ala memaafkannya. Disebutkan dalam firman Allah Jalla wa'ala yang lain, dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat 41. Allah Jalla wa'ala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan telah nampak kerusakan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah saat menjelaskan ayat ini, kata beliau, maksud dari ayat ini tidak lain disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kekurangan pada tanaman dan buah-buahan disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan. Gagal panen, kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Katsir, itu tidak lain dikenakan kemaksiatan yang dia lakukan. Gagal berbisnis, bisa jadi dikenakan dosa yang dia lakukan.
Al-Hafidh Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah rahmatan wasi'ah juga mengatakan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka ia telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena adanya kemakmuran di muka bumi ini dan ada kemakmuran di langit dikarenakan dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk suatu negeri, penduduk suatu bangsa beriman kepada Allah Jalla wa Ala dan bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, maka apa balasannya bagi mereka yang sanggup bertakwa kepada Allah, sanggup untuk taat kepada Allah, perintahnya Allah dia laksanakan, larangannya Allah Jalla wa Ala yang dia tinggalkan. Maka balasannya apa? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka Allah Jalla wa Ala akan melimpahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang ada di langit dan keberkahan-keberkahan yang ada di muka bumi ini. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi sayangnya mereka, manusia ini, mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka itu sendiri. Dalam ayat ini, Allah Jalla Jalaluhu menegaskan dengan memberitakan bahwa penyebab siksa itu adalah perbuatan manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah Jalla Jalaluhu. Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya maha bijaksana. Artinya apa? Segala perbuatan Allah Jalla wa Ala pasti mengandung hikmah. Segala perbuatan Allah Jalla wa Ala pasti mengandung kebaikan. Baik kita ketahui secara jelas itu hikmah, ataupun kita ketahui secara samar-samar. Seperti halnya dalam musibah pada manusia. Musibah apapun yang didapatkan sekarang ini. Kebanjiran, gempa bumi, tanah longsor, ya, gunung meletus, termasuk wabah corona, dan lainnya. Allahu Jalla Jalaluhu memberitakan hikmah dan pelajaran. Adanya musibah, adanya bencana yang kita sebutkan tadi. Ya, termasuk wabah corona ini adalah musibah. Ya, kebanjiran termasuk musibah, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus termasuk musibah. Dan Allah jelaskan hikmahnya apa saja. Yang pertama, bahwasannya adanya bencana-bencana tersebut, ya, itu untuk orang-orang yang kafir atau manusia-manusia yang kafir, itu tidak lain adalah sebagai siksa dan hukuman untuk mereka. Jadi kalau sekiranya ada orang ahlu maksiyah, orang yang suka melakukan perbuatan dosa, atau orang kafir, orang musyrik, mendapatkan bencana, apapun bencananya, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, ya, kebanjiran, kebakaran, dan lain sebagainya, termasuk wabah corona ini. Kalau orang kafir yang mendapatkan itu musibah, itu bencana, berarti itu azab dan siksa buat mereka. Tapi kalau orang-orang mukmin yang mendapatkan, kalau orang-orang yang bertauhid mendapatkan bencana dan musibah tersebut, itu tidak lain keutamaan dan kebaikan buat orang mukmin tersebut. Dalilnya Ustaz, tentang hikmah yang pertama ini apa? Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang wabah taun yang telah menyebar. Ya, sa'altu Rasulullah anit taun. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang wabah taun. Taun itu adalah suatu jenis
penyakit yang menular, yang bisa mematikan. Apa jawab Nabi SAW? Fa'akhbarani annau adabun yab'asahu Allahu ala man yasha. Ketahuilah, ketika Rasulullah SAW menginfokan, menghabarkan kepadaku tentang wabah taun tersebut, itu wabah adalah azab, ya, siksa yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala sesuai dengan hambanya yang Allah kehendaki. Digarisbawahi oleh para ulama, maksudnya jika ada bencana, jika ada musibah menimpa mereka, kita katakan itu azab buat mereka, siksa buat mereka. Berdasarkan hadis ini. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah menjadikan adanya wabah, adanya bencana, adanya kebanjiran, tanah longsor, gunung meletus. Kalau orang mukmin yang mendapatkan bencana dan musibah tersebut, maka tidak lain itu adalah rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala kepada orang-orang yang beriman tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, meneruskan ucapannya dan sabdanya, laisa min ahadin yaqa'u at-ta'unu fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidin. Tidak ada seseorang pun yang tertimpa penyakit taun, lalu ia tinggal di kotanya, tidak mau keluar kota. Ya, dia tinggal di kotanya dengan penuh kesabaran, mengharapkan pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Serta ia mengetahui bahwa ia tidaklah tertimpa sesuatu bencana kecuali apa yang telah Allah Jalla wa'ala tuliskan, kecuali apa yang telah Allah Jalla wa'ala takdirkan baginya. Kecuali orang itu akan mendapatkan semisal, ya, pahala orang yang mati syahid jika dia sanggup untuk bersabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Ketika terjadi wabah seperti wabah corona ini, hukumah pemerintah menyuruh kita untuk lockdown, untuk isolasi mandiri, untuk tidak keluar rumah kecuali sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. Dan kita taat kepada hukumah, kepada pemerintah. Kita jalankan, ya, lockdown tersebut atau isolasi mandiri tersebut. Nah, dengan penuh keyakinan bahwasannya tidaklah dia tersebut tertimpa musibah kecuali itu sudah Allah Jalla wa'ala tetapkan, kecuali Allah Jalla wa'ala sudah tulis itu semua. Pada saat Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk yang pertama yang bernama Al-Qalam atau pena. Dan itu sebelum penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ya, yang disebutkan adalah 50.000 tahun. Ya, sebelum penciptaan 7 lapis langit dan bumi. Bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah menetapkan itu yang Allah tulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kita yakin seperti itu. Ya, termasuk bencana-bencana yang kita dapatkan. Khususnya COVID yang sekarang ini masih kita dapatkan. Ya, ini musibah bencana. Tetapi kita katakan bahwasannya itu adalah cobaan. Kita sabar menerima keputusan Allah Jalla wa'ala sambil berharap pahala, karena kita tahu bahwasannya itu semua tidaklah terjadi kecuali itu sudah ditetapkan dan ditulis oleh Allah Jalla wa'ala, maka pahala yang dia dapatkan adalah pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3474. Jadi sekali lagi, hikmah adanya musibah yang pertama tidak lain sebagai siksa buat orang-orang yang fasik, buat orang-orang yang kafir, buat orang-orang yang musyrik dan munafik. Sedangkan buat kaum muslimin adanya bencana, adanya musibah, adanya malapetaka, tidak lain untuk keutamaan bagi orang muslim sebagai, ya, pahala buat dia dan sebagai penghapus dosa
dan untuk meningkatkan derajat dia. Nah, dan dia yakin bahwasanya semua itu sudah ditulis oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, ketika Allah Jalla wa Ala menciptakan makhluk yang pertama yang bernama Al-Qalam. Itu kejadiannya apa? Ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, hikmah di balik musibah. Sebagai balasan kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, jika ada bencana, ada kebanjiran, ada ya kebakaran, gunung meletus, kemudian juga berkaitan dengan musibah-musibah yang lainnya, itu tidak lain dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala sebagai balasan, sebagai hukuman dari kesalahan-kesalahan, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masaibu wal amradu wal a'zanu fid dunya jazaa'un. Musibah-musibah, bencana-bencana, penyakit-penyakit yang ada, kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini, itu merupakan sebagai balasan. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah rahmatan wasi'ah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusibu rajulan khatsu'udin, tidaklah seseorang tertimpa kayu yang dimana kayu tersebut melukai kakinya, wala asratu qadamin, atau seseorang lagi asyik berjalan, dia tergelincir telapak kakinya, ya terpleset ya telapak kakinya sehingga mengakibatkan dia jatuh, wala ikhtilaju irkin, atau terkilirnya urat, illa bidanbin wa ma ya'fallahu aksar. Sebab itu semua, kenapa orang terlukai dengan beling ini atau dengan ranting ini, kenapa dia terkilir, kenapa dia tersebut ya tergelincir telapak kakinya, itu tidak lain dikarenakan sebab dosa yang dia lakukan dan apa yang Allah Jalla wa Ala maafkan lebih banyak tentunya. Nah, itu yang kedua. Sebagai balasan, sebagai hukuman untuk kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Tentunya mereka-mereka yang fasik, mereka-mereka yang munafik, mereka-mereka yang kafir, mereka-mereka yang musyrik. Yang ketiga, ilmu yang bisa didapatkan, hikmah atau hikmah di balik musibah yang ketiga itu sebagai kafarah, sebagai penebus dosa. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang mendapatkan musibah dan mereka itu beriman kepada Allah Jalla Jalaluh dan mereka menyatakan Islam untuk Allah Jalla wa Ala. Makanya saya katakan tadi, membawakan hadis Suhaib radhiyallahu an, kalau orang mukmin mendapatkan musibah, kalau orang mukmin tersebut mendapatkan bencana, ya malapetaka, yang dia dapatkan jika dia sabar menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan yang terakhir adalah sebagai penambah pahala. Disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma yusibu al-muslima min nasabin, tidaklah seorang muslim tertimpa kecapaian, kelelahan. Subhanallah, Bapak dan Ibu, capeknya kita, lelahnya kita dikarenakan melakukan
sesuatu amalan yang mubah atau amalan yang boleh, itu tidak lain adalah penghapus dosa buat dia. Syukur, alhamdulillah, setiap hari kita ada capek. Tidak selalu segar bugar. Karena kita tersebut melakukan aktivitas, entah mencari maisha atau aktivitas yang lainnya, pasti terasa capek dan lelah diri kita. Dan subhanallah, capeknya kita, lelahnya kita, itu tidak lain sebagai penghapus dosa. Ya, mengangkat derajat kita, dan sekaligus juga kita katakan sebagai pahala buat kita. Kemudian wala wasabin, tidaklah seorang mukmin tersebut ya itu tertimpa sakit. Ya, tertimpa sakit atau mendapatkan penyakit. Baik sakitnya ringan ataupun sakitnya berat. Ada di antara ibu misalnya sakit kepala. Itu tidak lain ya sebagai penghapus dosa buat ibu, sebagai peningkat derajat buat ibu, dan juga sebagai tabungan pahala buat ibu. Wala hammin, tidaklah seseorang mendapatkan ham. Ham itulah rasa kekhawatiran. Belum terjadi sudah khawatir. Gimana nanti anak kalau sudah gede, apa pekerjaannya, apakah sudah punya rumah, sudah punya mobil, dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah rasa ham. Semua kita memiliki itu. Dan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita memiliki itu, rasa khawatir, ya, rasa ketakutan, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk siapapun, kepada diri kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Belum terjadi itu. Tapi sudah ada rasa ham, rasa ya takut, ya rasa khawatir. Maka rasa takutnya kita, rasa khawatirnya kita akan kejadian-kejadian yang kita lihat tersebut, selama itu adalah hukumnya mubah, ya, selama itu kita katakan adalah sesuatu yang sifatnya diperintahkan atau dianjurkan, ya, maka kalau kita kaitkan tadi berkaitan tentang yang kita khawatirkan selama itu adalah sesuatu yang mubah, maka tidak mengapa yang demikian. Seperti khawatirnya kita takut anak tersebut ya tidak sholat, kalau misalnya berada di sini makanya kita telepon terus-menerus. Atau tidak melaksanakan kewajibannya, atau takut jangan-jangan tuh anak-anak ya keluar rumah dalam kondisi melakukan maksiat. Ada perasaan begitu, ada. Itu namanya ham. Nah, rasa khawatir seperti itu tidak lain apa? Adalah sebagai penghapus dosa buat kita. Wala husnin, nah, sesuatu yang kita khawatirkan tadi terjadi. Menangislah kita, sedihlah kita. Dan sedihnya kita, menangisnya kita, itu tidak lain adalah sebagai penghapus dosa buat kita. Wala ghammin. Ghammin itu kata anak-anak muda adalah galau. Ya, kita katakan apa? Galau. Karena ada gangguan sesuatu pada pikirannya dan hatinya, sehingga membuat dia terganggu, kemudian dinamakanlah rasa galau. Rasa galau yang dialami oleh seseorang, itu tidak lain adalah sebagai penghapus dosa. Hatta syaukati yushakuha illa kafarahallahu biha min khataya. Sampai seseorang terinjak duri di telapak kakinya yang bawah, kecuali Allah Jalla wa'ala menjadikan itu sebagai penghapus dosa-dosa dia. Jadi hikmah di balik musibah yang ketiga adalah kalau kita orang mukmin, orang saleh, maka itu sebagai penghapus dosa-dosa kita, dan itu sebagai pengangkat derajat kita, dan itu sebagai cara kita untuk mendapatkan hasanat dan pahala yang lebih. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, hikmah di balik musibah itu tidak lain agar manusia kembali kepada kebenaran, berada di atas jalan yang hak, sanggup untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala secara benar. Nah, itu hikmahnya. Hikmah di balik musibah, betapa banyaknya kita dapatkan. Orangnya tadi
maksiat, ya, suka berzina, suka minum khamar, suka berjudi dan lain sebagainya. Subhanallah, dapat musibah, tabrakan mobil, patah kakinya, badannya penuh dengan luka, dibawa ke rumah sakit. Kemudian dia tersebut di situ mendapatkan hidayah. Dia mengatakan, ini gara-gara dosaku yang aku lakukan. Dari sekarang ini, aku bertaubat dari apa yang pernah aku lakukan berkaitan dengan maksiat dan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah, ada orang yang sakit, dari situlah hidayah cepat sekali dia dapatkan. Ya, ya, orang yang mendapatkan musibah itu selalu apa? Mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Dengan dia mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala, maka sangat gampang dia tersebut untuk mendapatkan, ya, ketika dia tersebut ketika dia tersebut mengembalikan sesuatunya tersebut kepada Allah Jalla wa Ala, ya. Kemudian ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, atau mendapatkan cobaan, ujian, maka di situ sangat cepat sekali dia tersebut untuk kembali ke jalan Allah Jalla Jalaluhu. Betapa banyaknya dari teman-teman kita yang tadinya suka maksiat, suka melakukan perbuatan dosa, ketika diuji dan dicoba oleh Allah Jalla wa Ala, maka Allah Jalla wa Ala memberikan hidayah dan petunjuk untuknya, sehingga dia tersebut tinggalkan maksiat, dia tinggalkan perbuatan dosa-dosa, dia tinggalkan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa Ala untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu, untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hikmah di balik musibah tidak lain agar manusia kembali berada di jalan kebenaran untuk melaksanakan kepada ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala dia laksanakan, apapun yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala dia tinggalkan. Dan tujuannya adalah agar manusia kembali, ya, berada di jalan Allah Jalla wa Ala. Taat kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, itu adalah hikmah di balik musibah yang keempat. Dalilnya apa? Firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Rum, surah yang ke-30, ayat 41 sampai ayat 42. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat 41 sampai ayat 42. Allah Jalla wa Ala menyatakan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, telah nampak kerusakan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, yaitu suka apa? Suka maksiat, suka melakukan perbuatan dosa, ya. Maka oleh sebab itu Allah Jalla wa Ala mengirimkan bencana kepada mereka. Kenapa Allah Jalla wa Ala kirimkan bencana untuk mereka? Ya, tidak lain tujuannya agar mereka merasakan sadar diri dari apa yang mereka lakukan sekarang ini, yaitu suka maksiat. Ya, Allah Jalla wa Ala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar mereka apa tujuannya? Agar mereka kembali ke jalan yang benar, berada di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Naam. Kemudian pada ayat 42-nya Allah menyatakan, Qul siru fil ardh. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, ya, adakanlah perjalanan di muka bumi ini. Fanzuru, dan perhatikan. Kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Ya, kana aktsaruhum musyrikin. Yang dimana kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allahu Jalla wa Ala. Naam. Ini 4 hikmah di balik, ya, musibah yang ada. Yang jelas ini berkaitan dengan keumuman dari musibah tersebut. Naam. Dan yang kelima, adanya musibah tersebut, adanya musibah, yang kelima ya, adanya musibah tidak lain adalah merupakan
salah satu tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepadanya. Ini orang mukmin, orang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini hamba selalu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Tapi dicoba oleh Allah, diberikan musibah juga. Nah, dengan Allah Jalla wa'ala memberikan musibah dan cobaan untuknya, tidak lain ini merupakan salah satu tanda diberikannya oleh Allah Jalla wa'ala kebaikan kepadanya. Jadi ini sebagai tanda kebaikan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah Jalla Jalaluhu akan mempercepat hukuman di dunia. Kita tahu kan tadi di awal, mungkin adanya musibah, adanya bencana, adanya kesusahan, sesuatu yang berat yang kita alami. Tidak lain mungkin dikenakan dosa yang kita lakukan. Mungkin dikarenakan kekhilafan yang kita lakukan. Maksiat yang kita lakukan. Kemudian dihukumilah itu orang di dunia ini dengan diberikan bencana, musibah, dan lain sebagainya. Tidak lain itu sebagai bukti dan tanda Allah Jalla wa'ala memberikan kebaikan untuknya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ini. Idza arada Allahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah Jalla wa'ala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah Jalla wa'ala mempercepat hukumannya di dunia. Tapi sebaliknya, wa idza arada bi'abdihi syarra, jika Allah Jalla Jalaluhu menginginkan keburukan bagi hamba-hambanya, amsaka anhu bidzanbi, Allah Jalla wa'ala akan menahan ya hukumannya karena dosa-dosa yang dia lakukan hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga ia tersebut mendapatkan balasannya pada hari kiamat. Dan ingat Bapak Ibu, siksa di dunia, hukuman di dunia, sanksi di dunia itu lebih ringan ketimbang hukuman dan sanksi di akhirat kelak. Ya. Dan ini adalah sebagai hikmah di balik musibah. Yang kelima, yaitu adanya musibah, adanya bencana, tidak lain ini merupakan salah satu tanda diberikannya oleh Allah Jalla wa'ala kebaikan kepada itu hamba. Naam. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, kita katakan berkaitan dengan hikmah di balik musibah tersebut, dengan adanya musibah tersebut tidak lain sebagai cara untuk meningkatkan derajat dalam masalah keimanan dan keislaman. Ya, makanya kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, wallahu ta'ala qad ja'ala akmalul mu'minina imanan a'zamuhum bala'an. Allah akan memberikan cobaan terberat bagi setiap orang mukmin yang sempurna imannya. Artinya, jika seseorang mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, itu tidak lain menunjukkan sempurnanya keimanan dia kepada Allahu Jalla wa'ala. Nah, itu kita katakan ada 6 hikmah di balik musibah, hikmah di balik musibah kita katakan. Nah, ada yang menambahkan satu lagi, anggaplah yang ketujuh, dengan adanya musibah, hikmahnya tidak lain sebagai jalan untuk menuju jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya kita mendapatkan terjadi bencana alam. Kemudian teman kita yang muslim, saudara kita yang sesama muslim tersebut meninggal dunia dikenakan bencana tersebut. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita ketika terpapar COVID dan subhanallah
akibat terkapar COVID tersebut, Allah Jalla wa'ala mewafatkan dia. Allah Jalla wa'ala ya memangkatkan dia, mewafatkan atau memangkatkan dia. Dia meninggal dunia. Nah, itu adalah salah satu jalan untuk menuju jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah tadi, bahwasannya jika kita bersabar menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh, maka insya Allah itu sebagai cara mudah untuk menggapai ya jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini 7 poin ya, sangat jelas kita katakan berkaitan dengan hikmah di balik musibah ya. Hikmah di balik musibah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kalau sudah kita tahu 7 hikmah di balik musibah tadi, maka oleh sebab itu bahwa seluruh musibah yang menimpa manusia penyebabnya adalah perbuatan manusia itu sendiri. Maka keyakinan ini akan membuahkan hasil-hasil yang baik. Ya, jika kita meyakini musibah yang ada dikarenakan ulah tangan kita sendiri sebagai manusia, maka insya Allah keyakinan kita ini akan membuahkan hal-hal yang baik. Ketika seseorang atau masyarakat tertimpa musibah, maka mereka akan melakukan mawas diri dan muhasabah, mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa dan sebagai pengatur ya kita ini semua. Dengan demikian keadaan manusia menjadi lebih baik daripada sebelum datangnya musibah. Bukan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan ya azab dan siksanya kepada manusia. Sekali lagi, ya, bukan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan azab dan siksanya kepada manusia. Kalau kita melihat banyak kejadian seperti misalnya kekalahan kaum muslimin ketika perang Uhud di zaman Nabi SAW. Ya, apa penyebabnya? Penyebab utamanya kekalahan tersebut tidak lain karena kemaksiatan sebagian sahabat terhadap perintah Rasulullah SAW. Setelah itu para sahabat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian tersebut, lalu mereka berhati-hati jangan sampai kejadian yang serupa ya terulang. Nah, ya semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjaga diri kita, selalu memelihara kita dan selalu melindungi kita, terutama dari musibah-musibah yang ada dan dari bencana-bencana yang ada. Ya, semoga Allah Jalla wa Ala menjauhkan diri kita dari musibah-musibah tersebut. Nah, dan kita tahu ya dengan demikian maka pahamilah dan resapilah apa yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini sudah sangat jelas terang benderang kita katakan bahwasanya kalau kita ringkas ya hikmah di balik musibah termasuk sebab-sebabnya. Yang pertama sebagai siksa terhadap sebagian manusia yang suka melakukan maksiat dan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian sekaligus ini keutamaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Hikmah yang kedua dibalik daripada musibah sebagai balasan kesalahan ya dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, secara singkat kita katakan dengan adanya musibah adalah sebagai kafarat, sebagai penebus dosa. Yang keempat, dengan adanya musibah tidak lain agar manusia kembali ke jalan Allah Jalla wa Ala. Kembali untuk melakukan apa? Kebenaran, ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Dan beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh dalam kondisi yang baik dan benar. Nah, kemudian yang kelima,
Ya, hikmah di balik daripada musibah tersebut kita katakan sebagai balasan ya kesalahan, maaf, bahwasanya yang kelima, hikmah di balik daripada musibah yang dialami tidak lain kalau itu orang mukmin yang mengalami itu musibah, maka itu adalah salah satu tanda kebaikan yang datang dari Allahu Jalla wa Ala. Kemudian yang keenam, hikmah di balik daripada musibah tersebut ya tidak lain dengan adanya musibah tersebut adalah sebagai jalan untuk menuju jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menganugerahkan kebaikan kepada kita dan selalu diselamatkan oleh Allah Jalla wa Ala baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjauhkan diri kita dari keburukan-keburukan, dari kejelekan, dari mara bahaya, kesusahan, bencana, dan musibah apapun. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita hingga kita tersebut selalu sanggup untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa Ala dan selalu sanggup untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu memberikan kebaikan untuk kita. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Saya kembalikan kepada Pak Topan untuk memimpin sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Silakan Pak Topan. Baik Ustaz, ada pertanyaan masuk. Nah, Apa yang membedakan antara ujian dan azab? Silakan Ustaz. iya. Nah, kalau kita melihat kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, khususnya di permukaan bumi ini, baik di daratan ataupun di lautan. Sebagaimana tadi yang Allah Jalla wa Ala nyatakan di dalam surah Rum ya, bahwasannya kejadian, kerusakan, musibah yang ada di muka bumi ini, baik di daratannya ataupun di lautannya, itu dikenakan ulah tangan manusia. Dikenakan manusia tersebut suka melakukan maksiat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 41. Nah, bagaimana cara kita membedakan? Ini azab, ini siksa, dengan ini adalah rahmatnya Allah Jalla Jalaluh. Ya. Dipastikan, Bapak dan Ibu, jika seseorang kafir mendapatkan musibah, bencana, seperti kebanjiran, gunung meletus, kemudian juga kerusakan-kerusakan yang lainnya, di daratan ataupun di lautan, berarti ini azab buat mereka. Berarti azab dan siksa buat mereka. Termasuk untuk orang-orang musyrik, orang-orang fasik, munafik. Kalau mendapatkan bencana, malapetaka, entah itu kebanjiran, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya, itu tidak lain adalah sebagai azab dan siksa buat dia. Tapi kalau sekiranya yang mendapatkan itu orang mukmin, orang yang soleh, ya, seperti para nabi tadi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya,
Orang-orang yang menjalankan din, menjalankan agama, taat kepada Allah. Perintahnya Allah Jalla wa'ala, dia laksanakan. Larangannya Allah Jalla wa'ala, dia tinggalkan. Orang soleh. Mendapatkan juga musibah. Maka kita katakan, ini adalah rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala kepada dia. Kebaikan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada dia. Jadi, untuk membedakannya itu, Bapak dan Ibu adalah dikembalikan kepada orang yang mendapatkan musibah tersebut. Gimana kondisi itu orang? Kalau tuh orang muslim, taat dia mendapatkan malapetaka atau musibah, oh berarti ini adalah kebaikan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya. Sebagai tanda cintanya Allah Jalla wa'ala kepada dia. Karena tadi dikatakan dalam satu hadis, ya, kalau Allah Jalla wa'ala menguji mencintai satu kaum, Allah Jalla wa'ala menguji mereka dengan satu ujian atau memberikan musibah. Nah, tapi kalau Allah Jalla wa'ala tidak suka dengan satu kaum, Allah tahan itu hukumannya sampai nanti di akhirat kelak. Dan ingat, hukuman di dunia lebih ringan daripada hukuman di akhirat kelak. Nah, jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, untuk membedakan apakah ini adalah hukuman atau sanksi atau adab, ataukah ini ujian, maka kita melihat individu orang yang mendapatkan musibah tersebut. Kalau dia orang kafir, munafik, musyrik, yang mendapatkan itu bencana, berarti ini azab dan siksa buat mereka. Tapi kalau orang mukmin yang mendapatkannya, oh berarti ini ujian dan cobaan buat dia. Seperti itu. Apalagi kalau dia mukmin yang saleh, ya, benar itu ujian dan cobaan. Tapi itu sebagai cara Allah Jalla wa'ala untuk memberikan kebaikan untuknya, dan sekaligus Allah Jalla wa'ala mencintai diri orang yang mendapatkan musibah dari kalangan orang mukmin yang saleh lagi taat kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dikembalikan kepada orang yang mendapatkan musibah. Lihat keadaan orangnya. Kafirkah dia ataukah mukmin? Ya, solehkah dia ataukah fasik? Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira Pak Topan. Nah. Baik Ustaz, ada pertanyaan masuk lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana adab seorang muslim jika melihat musibah yang menimpa orang lain? Iya. Ketika orang mukmin ya melihat saudaranya sesama muslim mendapatkan musibah, maka sikap dia tersebut adalah dia merasa sedih. Ya, dikarenakan musibah yang dialami oleh saudaranya sesama muslim tersebut. Nah, dan sekaligus juga dia tersebut bersyukur bahwasannya dia tidak mendapatkan bencana sebagaimana orang yang mendapatkan bencana tersebut. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, ketika seorang muslim melihat muslim yang lainnya mendapatkan musibah, ya, atau secara umum seorang dari kita atau orang muslim melihat orang lain mendapatkan musibah, maka disebutkan kita tersebut melakukan hal berikut ini. Ya. Yang pertama, tentunya kita katakan di sini kita merasa sedih. Kenapa? Ya, dikarenakan itu saudara kita muslim yang mendapatkan musibah. Karena kita tahu orang muslim itu digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti satu tubuh. Ketika dia tersebut sakit, ya, sakit demam misalnya, maka seluruh tubuh itu juga akan kesakitan. Dan seorang muslim kemudian mendoakan agar musibah yang dialami oleh saudaranya tersebut segera, ya,
hilang atau diangkat oleh Allahu Jalla wa'ala. Naam. Dan kalau orang yang mendapatkan musibah sendiri, doanya apa? Sebagaimana yang disebutkan di dalam satu hadis yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau radhiyallahu anha, doanya sebagai berikut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wahlib li khairan minha. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya kita semua pasti akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, dengan aku bersabar menerima ketetapan Engkau ini, menerima takdir Engkau ini ya Allah, maka berikanlah aku pahala dan gantikanlah yang lebih baik. Minta digantikan yang lebih baik. Ya, minta digantikan yang lebih baik. Dan itu doa kita katakan ketika dari kita tersebut ya mendapatkan musibah. Sebagaimana yang disebutkan, musibah itu kan sifatnya ada yang umum, ada yang khusus. Ya, saudara kita misalnya meninggal dunia, atau dari kalangan kerabat kita, pemilik kita meninggal dunia. Ya, maka kita membaca kalimatul istirja. Sebagaimana doa tersebut diajarkan oleh Nabi kepada ya Ummu Salamah pada saat suami beliau Abu Salamah meninggal dunia. Doanya yang saya bacakan tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita hanya kembali kepada Allah Jalla wa'ala semata. Pasti akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah padaku pahala dalam musibah yang menimpaku, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Naam. Nah, adapun ketika kita tersebut mendapatkan ada seseorang yang dimana kita melihat ada kekurangan dari orang lain, ya, kita berdoa tanpa didengar oleh dia, ya, tanpa didengar oleh dia, mengucapkan kata tahmid, di mana Allah Jalla wa'ala telah memuliakan dia, ya, tidak mendapatkan musibah tersebut, ya, tidak mendapatkan musibah tersebut, dengan doa sebagai berikut, ya, alhamdulillah alladzi, ya, alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdila. Ya, barang siapa, kata Nabi, kita bacakan hadisnya, qala Rasulullah, man ra'a mubtalan, barang siapa yang melihat orang yang mendapatkan musibah, faqala, maka hendaknya dia berdoa seperti ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdila. Segala puja-puji hanya milik Allahu Jalla wa'ala, yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang diberikan kepadaku. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdila. Dan Allah telah melebihkan aku, atau telah mengutamakan aku atas yang diberikan kepadamu, maksudnya kepada orang yang mendapatkan musibah, dan melebihkan aku atas kebanyakan orang yang telah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, dikatakan oleh para ulama hadis ini sahih. Nah, ini doa yang kita baca, tentunya kita baca doa ini
tanpa harus mengeraskan ya di hadapan dia yang telah mendapatkan musibah tersebut. Tidak boleh kita membaca secara keras hingga terdengar oleh dia. Kita membacanya tersebut secara tersendiri. Kenapa? Kita bersyukur memuji Allah, mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala telah menyelamatkan kita dari musibah tersebut. Kita diutamakan oleh Allah Jalla wa'ala dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, dibandingkan hamba yang lainnya. Tapi tentunya kita tersebut punya rahmah, punya rasa kasihan, empati kepada orang-orang yang mendapatkan musibah tersebut, sekaligus mendoakan juga agar orang-orang yang mendapatkan musibah tersebut ya agar segera musibahnya diangkat oleh Allahu Jalla Jalaluh. Nah, ini doanya ya kita katakan hadis sahih ya dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Jika kita mendapatkan atau melihat orang mendapatkan musibah, kita berdoa secara tersendiri tanpa harus didengar oleh orang-orang yang mendapatkan musibah dengan doa tadi. Alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdila. Naam. Ya, itu doa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala yang telah menyelamatkanku dari musibah yang diberikan kepadamu. Kepada siapa? Kepada orang yang mendapatkan musibah tersebut. Nah, tentunya doa ini kita tidak ucapkan dengan dia ya di hadapan dia. Tentu ini merendahkan dia dan menghinakan dia. Dan Allah Jalla wa ala telah memberikan keutamaan, melebihkan aku atas kebanyakan orang yang lain yang Allah Jalla wa ala telah ciptakan. Naam. Kalau kita membaca doa ini, insya Allah biiznillah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, lam yusibhu dzalikal bala. Maka insya Allah biiznillah dia tidaklah mendapatkan itu musibah dan tidaklah mendapatkan itu bala. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira-kira pendapat. Nah, itu sikap kita ketika melihat ada orang muslim yang mendapatkan musibah, kita ada rasa sayang, empati, dan sekaligus mendoakan agar musibah mereka tersebut hilang. Tidak boleh ada rasa kebahagiaan dalam diri kita dikarenakan saudara muslim kita tersebut mendapatkan musibah ya. Dan kita berdoa sebagaimana yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tadi itu. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah ya, ketika beliau berkomentar bagaimana sikap kita pada saat kita melihat ada saudara kita mendapatkan musibah, kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau membawakan firman Allah Jalla wa ala dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 24, bahwa kehidupan yang bermanfaat hanya didapatkan dengan memenuhi ya seruan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, maka barang siapa yang tidak memenuhi ajakan Allah dan Rasulnya, dia tidak akan merasakan kehidupan yang baik meskipun fisiknya hidup sebagaimana binatang yang paling hina. Jadi kehidupan baik yang hakiki adalah kehidupan seseorang dengan memenuhi seruan Allahu Jalla wa ala. Kemudian beliau melanjutkan ya, ketika mensikapi ada orang-orang tersebut mendapatkan musibah, maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, kita merasakan kesedihan yang sama sebagaimana dia merasakan kesedihan, kemudian sambil mendoakan agar Allah Jalla wa ala segera mengangkat musibah dia tersebut. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Nah, silakan Pak Topan. Ada yang lain? Ada lagi, Ustaz. Nah, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Saudara Ana sedang tertimpa cobaan. Istrinya sedang sakit yang cukup parah dan sudah cukup lama. Suaminya yang mengurusi hingga berdoa tidak kuat sehingga meminta kematian untuk dirinya. Apakah ini termasuk futur dan apakah ini diperbolehkan? Tafadhal, Ustaz. Ya. Allahu Jalla Jalaluh tidaklah menguji kita dan mencoba kita kecuali sesuai dengan kadar keimanan kita dan kadar keislaman kita kepada Allah Jalla Jalaluh.
Dan Allah Jalla wa'ala menguji kita dan mencoba kita, pasti menunjukkan bahwasanya kita tersebut akan mampu untuk ya menghadapi itu cobaan, untuk untuk menghadapi itu musibah. Tidak boleh seseorang tersebut ketika mendapatkan cobaan seperti sakit misalnya, entah dirinya ataupun saudaranya, entah suaminya ataupun istrinya, untuk meminta kematian kepada Allah Jalla wa'ala. Rasulullah SAW pernah membesuk salah seorang sahabatnya yang sedang sakit. Kemudian ketika Nabi sudah berada di hadapan sahabatnya yang sedang sakit tersebut, sahabatnya berkeluh kesah tentang beratnya sakit yang dia alami. Sampai terucap kata-kata, tidak kuat lagi untuk menghadapi ini musibah. Tidak kuat lagi menghadapi ini sakit. Dan dia berharap agar Allah Jalla wa'ala mewafatkan dia. Ingin mati. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabat tersebut. La tatamannal maut. Janganlah engkau tersebut berharap kematian. Tidak boleh. Ikhtiar selalu sabar menghadapi apapun musibahnya. Dan tidak boleh untuk berharap kematian. Tapi kalau sekiranya kita menghadapi istri kita yang luar biasa parah sakitnya dan sudah berlangsung lama, maka kita berdoanya kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara mengembalikan keputusan ini kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat yang sakit tadi, yang berharap kematian. Fa in kana la budda qailan aw fa'ilan. Kalau sekiranya harus berdoa juga seperti itu, maka berdoalah seperti ini kata Nabi. Allahumma in kana al-hayatu khairun li fahayyini wa in kana al-wafatu khairun li fatawaffani. Ya Allah, jika sekiranya kehidupan ini bagus buatku, maka sembuhkanlah sakitku, panjangkanlah umurku. Tapi jika sekiranya kehidupan ini tidak bagus buatku, panjang umur ternyata mengakibatkan maksiat dan perbuatan dosa yang dilakukan, maka lebih bagus aku diwafatkan saja ya Rabb. Nah, kalau sekiranya doanya mengembalikan sesuatunya itu kepada Allah Jalla wa'ala, kita minta Allah Jalla wa'ala yang memutuskan. Apapun keputusan Allah Jalla wa'ala, kita pastinya menerima, maka itu tentu lebih baik. Daripada kita berdoa kepada Allah dengan langsung meminta agar istrinya segera diwafatkan. Tapi kita minta kepada Allah Jalla wa'ala yang terbaik. Ya Allah, jika sekiranya kehidupan buat istriku ini baik ya Rabb, yang dalam kondisi sakit parah, yang seperti ini, dan kehidupan ini baik buat dia, maka sembuhkanlah sakitnya. Angkat penyakitnya ya Rabb. Berikan kehidupan buat dia. Tapi jika sekiranya kehidupan tidak baik buat dia, tambah umur, bukannya melakukan ketaatan, malah melakukan perbuatan maksiat, maka lebih bagus diwafatkan ya Rabb. Nah, jadi seperti itu doanya, sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan langsung meminta kematian kepada Allah Jalla wa'ala untuk istrinya tersebut. Ini tentu kita katakan orang yang berputus asa. Dan dosa besar orang yang berputus asa dari rahmat Allah dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala. La tai'asu an rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Kita yakin ini sebagai cobaan yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan. Dan kita sabar menerima ini cobaan. Antum sebagai suami sabar untuk mengurusi istri antum yang sedang sakit. Istri antum yang sedang sakit, sabar menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh
Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah Jalla wa'ala mengganjar pahala dan hasanat yang luar biasa banyaknya untuk kalian berdua. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menghapuskan dosa-dosa istri antum. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mengangkat derajatnya dikarenakan kesabaran yang dia miliki pada saat menghadapi sakit yang sangat luar biasa. Dan berdoalah kepada Allah Jalla wa'ala yang terbaik. Minta yang terbaik kepada Allah Jalla wa'ala. Minta Allah Jalla wa'ala yang memutuskan. Itu yang terbaik. Jika sekiranya panjang umur, itu yang terbaik. Jika disembuhkan dari penyakitnya, itu yang terbaik buat dia. Tapi jika qadar Allah, ternyata Allah Jalla wa'ala mewafatkannya, dan itu tentunya juga yang terbaik. Seperti itu. Sekali lagi, jangan berharap kematian. Haram, haram yang demikian. Dan dosa besar. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah, ya, itu adalah orang yang sedang melakukan perbuatan maksiat dan dihukumi dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Ada yang lain Pak Topan? Ada satu di luar tema, Ustaz. Silakan. Ya. Saya mendengar kalau hewan yang halal kotorannya tidak najis. Bagaimana hukumnya jika sholat tapi di sajadah ada bekas kotoran hewan? Ya. Berkaitan dengan kotoran binatang, para ulama sepakat untuk kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya, seperti kotoran anjing, kotoran babi, ya, kotoran tikus, itu adalah najis. Termasuk kotoran kucing, itu adalah najis. Karena binatang-binatang yang saya sebutkan tadi adalah binatang-binatang yang haram dimakan dagingnya. Berarti kotorannya adalah najis. Kecuali binatang-binatang yang haram yang tidak ada darahnya. Seperti cecak. Kotorannya tidak najis. Karena cecak tidak ada darahnya. Kalau tak ada darahnya, itu membeku. Tidak mencair. Seperti kecoa. Adalah binatang yang haram untuk dimakan. Kotorannya tidak najis. Kenapa? Dikenakan kecoa tidak ada darahnya. Seperti semut. Itu binatang yang haram juga untuk dimakan. Naam. Dan kotorannya tersebut tidaklah najis. Karena semut kita tahu tidak ada darahnya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, adapun kotoran-kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya seperti ayam, bebek, angsa, kambing, sapi, onta, kuda, dan lain sebagainya, itu kotorannya tidaklah najis. Berdasarkan beberapa hadis. Yang pertama hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu an, ya, yang dimana ada sahabat yang datang kepada Nabi. Mereka itu penggembala kambing. Ya, penggembala kambing. Izin untuk sholat di tempat penggembalaan kambing. Atau di kandang kambing. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Sallu fi marabidil ghanam fa innaha barakatun." Silakan kalian salat di kandang kambing, karena kandang kambing itu tempat yang penuh dengan keberkahan. Kita tahu di kandang kambing pasti ada kotoran kambing. Salah satu syarat sahnya ibadah salat kita suci daripada ya najis. Jika sekiranya kotoran kambing tersebut najis, pastilah sahabat tersebut dilarang oleh Nabi untuk sholat di kandang kambing. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya, seperti kambing, sapi, onta, ayam, bebek, kotorannya tersebut adalah tidak najis. Naam. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an,
ketika ada suku Zakwan dan Ri'al itu mendapatkan sakit mutaber, buang-buang air. Tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka datang kepada Nabi kita Muhammad SAW bertanya tentang obatnya. Kata Nabi, cobalah kalian itu datang ke peternakan onta. Tanya sama peternak onta, obatnya itu apa? Akhirnya mereka datang ke peternakan onta, bertanya tentang obat buang-buang air ini. Kemudian peternak onta mengambil air seninya onta atau kencingnya onta. Disuruh untuk minum. Sahabat yang sakit, mutaber tadi atau buang-buang air. Sahabat itu minum. Dan subhanallah, dia sembuh dari sakitnya. Kalau sekiranya kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya tersebut najis, maka pastinya Rasulullah SAW tidak bakalan mengizinkan kencing onta untuk diminum. Kencing onta diminum menunjukkan bahwasannya kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya seperti onta, seperti kambing, sapi, ayam, bebek, angsa dan seterusnya, ya, itu tidaklah najis. Jadi kesimpulannya, kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya, kotorannya tersebut tidak najis. Jika sekiranya pakaian kita terkena kotoran ayam, kemudian pakaian itu kita bawa sholat, apakah sah sholat kita? Sah sholat kita. Karena kotoran ayam tersebut tidak najis. Karena ayam itu binatang yang halal dimakan dagingnya. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya apa Pak Toban? Ada teman kita sholat di sajadah. Iya, di sejadahnya ada bekas kotoran. Kotoran apa? Binatang yang halal dimakan dagingnya? Yang halal dimakan. Yang halal dimakan. Misalnya misalkan di ayam. atas sejadahnya ada kotoran ayam misalnya. Ya. Dia sholat di atas sajadah tersebut. Apakah sah sholatnya? Sah. Karena kotoran ayam ya itu tidaklah najis. Karena ayam itu adalah binatang yang halal dimakan dagingnya. Dan kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya, kotorannya tidak najis. Jelas Pak Toban? Wallahu a'lamu bissawab. Begitu kira-kira. Nah. Ada yang lain? Sudah cukup Ustaz. Cukup. Barakallahu fikum. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fikum Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan Bapak Ibu. Izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah mudahkan kami agar terus dapat mencari ilmu dan beribadah kepadamu hingga maut menjemput. Amin. Demikian sudah kajian online bersama Ustadz Azhar Khalid bin Saif Al-Siyama Hafizullah Ta'ala. Saya Taufan Aditya selaku perwakilan panitia kajian memohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para jamaah, mohon dimaafkan. Para jamaah juga bisa mengunjungi channel kami di YouTube MT At-Tahirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.